Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi, cerita kali ini adalah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kecil terhadap anak kecil. Kejadian ini terjadi di Savannah, New York, USA pada 2 Agustus 1993. Pada saat itu, anak kecil yang bernama Derek Robit berusia 4 tahun izin ke ibunya untuk pergi ke taman karena ada suatu acara. Terus si ibunya itu sebenarnya mau ngantar si Derek, cumanya karena Dereknya punya adik kecil, terus jarak dari taman itu cuma 2 blok gitu. Kalau di sini tuh kayak 2 gang. Hitungannya dekat. Ya udah kamu pergi aja sendiri, nanti mama jemput pas pulangnya. Ya udah, akhirnya si Derek ini pergi. Di situ pas lagi dia di jalan, tiba-tiba ada Eric Smith. Eric Smith ini adalah anak berusia 13 tahun. Dia itu lagi bersepeda gitu. Terus dia ajak nih si Dereknya buat ikut sama dia. Mau kemana? Dia bilang gitu kan. Terus si Derek jawab mau ke taman. Ya udah, ikut aku aja, kita lewat jalan pintas, ngelewatin hutan itu. Terus si Derek bilang nggak boleh, kata mama aku nggak boleh ikut sama orang yang nggak dikenal, karena memang di situ si Derek nggak kenal sama si Eric. Terus si Eric bilang udah nggak apa-apa, biar kita lebih cepet, ayo ikut aku gitu. Terus ya udah deh, akhirnya si Derek ikut nih sama si Eric. Setelah dia ikut, si Derek ini tiba-tiba cekek si Eric nih, ngecekek si Derek. Terus kan karena si Dereknya engap-engapan, terus dia itu kayak diem gitu. Si Eric nggak lepas cekikannya, dia kirain itu si Derek udah mati. Tapi nggak berapa lama si Dereknya ini kayak gerak lagi, terus dicekik lagi, dicekik sampai akhirnya dia ngelihat kalau si Derek ini bawa bekal. Setelah ada bekal sandwich, dimasukin paksa ke mulutnya si Derek, sampai kan dia jadinya tambah engap-engapan kayak gitu. Terus siap itu ini orang susah banget sih matinya menurut Eric gitu, kayak ternyata ngebunuh orang susah ya. Ya udah, akhirnya diambil batu. Setelah diambil batu, dia lemparin ke dadanya si Derek sampai ada itu 3 batu, dan akhirnya disitulah si Derek meninggal. Setelah Derek meninggal, dia ngerasa kayak akhirnya aku berhasil. Setelah dia ngerasa berhasil, dia buka bajunya si Derek ini, semuanya baju, celana, sepatu dia lepasin. Terus sepatunya dia taruh di tangan. Terus ada ranting itu dimasukin ke pantatnya si Derek gitu loh, kayak disodomin pakai ranting kayu. Setelah dia udah puas, akhirnya dia ambil minuman si Derek, dan minuman itu kayak nggak tahu jus apa, pokoknya warna merah. Dia siramin semua ke badannya si Derek. Di lain tempat, yaitu di taman, mamanya itu udah datang mau jemput si Derek. Dia nanya ke orang-orang yang ada di taman, lihat Derek nggak? Orang-orang juga bilang, lah dari tadi aku nggak lihat Derek gitu. Mamanya kayak panik gitu, kayak dicari-cariin di taman nggak ada. Akhirnya ditelepon lah polisi. Setelah ditelepon polisi, dicariin, dia tuh nggak ketemu. Akhirnya sampai 300 orang ngebantuin buat nyari si Derek. Kira-kira jam 4 sore mayatnya si Dereknya ini ditemuin. Di situ polisi nggak ngebolehin kedua orang tuanya buat ngelihat mayat si Derek, soalnya itu benar-benar yang mengerikan gitu loh. Terus siapa itu, semua orang yang ada di situ kayak
bingung ini siapa pembunuhnya gitu, kok bisa di tempat mereka yang mereka rasa selama ini aman, gak ada kejadian yang mengerikan sampai apalagi pembunuh si Erik lah pembunuhnya. Kenapa? Karena waktu itu si Erik nanya ke tetangganya, gimana deh kalau yang ngebunuh si Derek itu ternyata anak kecil juga. Terus tetangganya ngomong kayak gini, palingan kalau kayak gitu mereka akan dimasukin ke psikiater. Di situ si Erik yang ngerasa seneng gitu, kayak nggak tahu kenapa dia menunjukkan ekspresi kalau dia seneng. Akhirnya setelah 5 hari dari kasus pembunuhan itu, si Derek dikubur. Dan setelah si Derek dikubur 2 hari kemudian, si Erik ngaku kalau dia memang yang ngebunuhnya. Terus kayak orang-orang kaget gitu loh, anak kecil yang mereka itu nggak nyangka kalau bisa ngebunuh si Derek. Aku ceritain dulu ya backgroundnya si Erik. Jadi si Erik Smith ini anak yang berusia 13 tahun dan dia itu suka banget main di luar. Kenapa? Karena di dalam rumahnya itu dia ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak yang kayak rumah dia itu kayak neraka buat dia. Jadi si Erik ini tinggal bersama ibunya, dan ayahnya ini, ayah kandungnya si Erik itu dulunya nggak mau ngakuin si Erik gitu loh. Si ayahnya ini kayak lari dari tanggung jawab. Terus ibunya juga sering ngomong kalau ayah kamu itu brengsek, ayah kamu itu kurang ajar, kayak benar-benar ngejelekin ayahnya dia. Terus ibunya juga bilang kalau dia itu dulu waktu hamil si Erik minum obat-obatan yang biar si Erik ini mati gitu di dalam kandungan. Sampai akhirnya setelah si Erik ini lahir, dia tuh kayak punya mental illness banget loh, ngerasa kayak yang dia ngerasa dirinya itu orang yang kayak nggak beruntung. Terus dia itu punya kebencian dan kemarahan gitu sama kedua orang tuanya. Terus dia ngerasa juga, kenapa ya aku ini pendek, aku ini kecil, terus aku berkacamata tebal, aku juga bodoh. Soalnya dia itu umur 13 tahun masih kelas 5 SD. Terus dia sering mendapatkan bully-bully gitu dari orang. Pokoknya dia benci sama hidup dia. Dia juga punya hobi yang aneh, yaitu kayak dia suka main api, terus suka menyiksa, mutilasi hewan. Jadi kalau dia itu habis mutilasi hewan, kayak dia itu yang happy banget, dia ngerasa senang, kayak ada kegembiraan tertentu waktu dia bisa mutilasi hewan itu. Terus si Erik ini juga setelah membunuh si Derek itu dia pergi lagi ke taman kira-kira jam 9.30 tuh. Terus dia bolak-balik beberapa kali ke tempat dimana dia ngebunuh si Derek buat kayak ngerasa yang pokoknya mental anak itu harus benar-benar dijaga, karena kita sebagai orang dewasa yang harus menjaga dia. Soalnya kalau dia itu yang benar-benar tahu masa kayak taunya itu dia masih dasar-dasar gitu loh, yang tahu secara gimana menjaga mental yang baik itu kan orang dewasa gitu. Pokoknya buat calon orang tua ataupun yang udah jadi orang tua sekarang, mental anak itu dijadiin sebagai prioritas, oke? See you di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.